Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami erat, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami lebih erat lagi dalam pelukan-Mu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, nikmati kasih-Nya, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kita bersama katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu
kasih, anugerah-Mu, hadirat-Mu, kami rasakan Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu, buat setiap kami saat ini. Haleluya, haleluya, Yesus, Engkau baik, haleluya Yesus, Roh Kudus, kami mau nikmati Engkau saat ini, sebab Kau ada Tuhan, dimanapun kami ada, Kau selalu ada, Kau setia, Kau setia Tuhan Yesus. Kau curahkan Roh-Mu, Kau kirim Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, mendampingi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu. Mari kita nikmati kasih-Nya saat hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, Jesus, Holy Spirit, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan dengan lembut, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita berharap semua diberkati Tuhan. Siapapun kita yang ada di tempat ini saat ini, kita berharap semua diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum melakukan aktivitas pagi hari ini, saya mengajak untuk bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Yang pagi hari ini yang saya ambil dari kitab Yesaya, pasal 43, ayat 19. Yesaya 43, ayat 19, firman Tuhan berkata, "Lihat, aku hendak membuat suatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Saudara dikasihi Tuhan, saudara pernahkah saudara mengalami masalah dalam hidup ini? Baik dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau masalah-masalah yang lain yang saudara hadapi, yang kita hadapi, mungkin sampai hari ini belum terselesaikan. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Semuanya buntu dan tidak ada yang bisa untuk mengeluarkan setiap masalah dari kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita pernah mengalaminya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita putus asa? Atau kita cenderung mengandalkan kekuatan manusia? Atau kekuatan kita? Atau kita lari kepada kuasa-kuasa lain yang mungkin ada yang lebih kuat, manusia yang lain daripada kita? Yang penting masalah kita segera mendapatkan jalan keluar. Saudaraku, saya sampaikan pagi hari ini, ketika kita mengalami itu semua, saya sampaikan jangan takut. Kita punya Tuhan yang sanggup memberi jalan keluar. Saudaraku, kalau kita melihat sebuah contoh dalam firman Tuhan, kita lihat bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, pernah juga mengalami jalan buntu, mengalami masalah. Tidak ada jalan keluar bagi mereka. Saat bangsa Israel sedang berhadapan dengan Laut Tiberau, sementara ada pasukan Firaun yang mengejar mereka dari belakang. Bahkan di samping kiri kanan mereka ada gunung-gunung yang menghalangi mereka. Tentu ketika itu berada dalam kehidupan sekeliling bangsa Israel, mereka tidak ada dan tidak memiliki untuk jalan keluar. Mereka tidak bisa keluar dari semua apa yang mereka alami, yang menghimpit mereka, yang menekan mereka, sehingga mereka terdesak. Bangsa Israel benar-benar mengalami jalan buntu. Tidak ada jalan keluar untuk lepas dari masalah yang menghambat mereka. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang baik.
Tuhan kita Tuhan yang setia. Tuhan kita Tuhan yang membuka jalan bagi bangsa Israel untuk melewati Laut Tiberau itu. Dan Tuhan membelah Laut Tiberau menjadi dua bagian, sehingga bangsa Israel dapat melewati Laut Tiberau itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan izinkan mengalami masalah. Begitupun dalam kehidupan kita ini. Kadangkala Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam hidup kita. Tuhan izinkan masalah. Tuhan izinkan problem untuk dalam kehidupan kita. Dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Meskipun dalam bentuk yang berbeda. Dalam masalah yang kita hadapi hari ini, problem yang kita hadapi hari ini, namun percayalah, jangan pernah putus asa. Jangan pernah lari dari masalah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita harus menghadapi semuanya itu. Tuhan tidak mengizinkan kita untuk lari dari masalah yang kita hadapi. Tuhan ingin kita menghadapi masalah itu bersama Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong kita. Karena Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Ingat, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu bersama kita. Yang dikatakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memberikan jalan keluar dan membuka jalan yang terbaik bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, ketika kita menghadapi masalah atau jalan buntu, jangan putus asa dan jangan panik, jangan takut, jangan lari dari masalah, hadapi bersama Tuhan. Sebab Tuhan mampu memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan mampu memberikan kekuatan yang lebih besar. Tuhan mampu memberikan kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Ingat firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Dia berkata, demikian, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudaraku, artinya Paulus sampaikan apapun perkara yang dialami, apapun yang dihadapi saat-saat ini, dapat dia tanggung di dalam Tuhan, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Saudaraku, Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia berkuasa untuk membuka jalan keluar bagi setiap masalah kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudaraku, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Dan segalanya dapat dia lakukan. Seperti apa yang sudah dilakukan terhadap bangsa Israel. Ketika mereka menghadapi jalan buntu, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan mereka dari kesesakan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melakukan yang terbaik bagi bangsa Israel. Dengan caranya Tuhan, dengan cara yang ajaib. Seperti dikatakan dalam Mazmur 107 ayat 13. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan dan diselamatkanlah mereka dari kecemasan mereka. Saudaraku, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini dikatakan maka berseru, berteriak, berdoa mereka kepada Tuhan di dalam kesesakan, di dalam tekanan, dalam himpitan, dan diselamatkan mereka dari kecemasan yang mereka hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita berada dalam persoalan atau masalah, saat kita dalam tekanan, saat kita berada dalam beban yang begitu berat, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Jangan bersungut-sungut.
tetapi serahkanlah semua kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Rancangan Tuhan itu selalu indah. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Yeremia pasal 11 ayat 29 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan pasti menunjukkan jalan keluar yang terbaik bagi saudara dan saya. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan buntu itu. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar kepada kita. Apapun yang menutup jalan kita, Tuhan sanggup membuka itu dan menjadi jalan yang terbaik bagi kita. Menjadi jalan yang terbuka bagi kita. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, bagi hari ini, ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya beban yang begitu berat, ataupun tekanan, ataupun hambatan, jangan pernah putus asa. Milikilah keyakinan kepada Tuhan, maka Tuhan pasti buka jalan. Dan tidak ada satupun yang berkuasa untuk menutupnya. Karena Tuhan berdaulat atas semua yang ada dalam hidup kita ini. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kuasa Tuhan. Ketika Dia mau melakukan sesuatu untuk kita, dan tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan itu. Sekali Dia buka jalan, maka tidak ada satupun kuasa yang bisa menutupnya. Saudara dikasih Tuhan, Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan dalam firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Dalam ayat 8 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan ketika Tuhan membuka jalan itu dan tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Dan ketika Tuhan menutup jalan itu, tidak ada seorang pun yang bisa dapat membukanya. Bahwa Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita yang kita alami saat ini, ingat, masih ada harapan, masih ada pertolongan dari Tuhan atas semua masalah yang kita hadapi. Sebab Tuhan memegang kunci kendali bagi pergumulan masalah kita, bagi pergumulan saudara dan saya. Sebab Tuhan mengerti akan keberadaan kita semua yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Oleh sebab itu jangan mengandalkan apa yang kita miliki. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan kemampuanmu. Jangan mengandalkan apapun yang kau ada. Tetapi biarlah hidup kita mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan membuka jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudaraku, ketika kita betul-betul menjadi anak Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan seluruhnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan pasti membela saudara, Tuhan pasti menolong saudara, dan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Andalkanlah Tuhan, sebab Dialah Allah yang luar biasa. Sebab Dialah Allah yang sangat baik. Sebab Dialah Allah yang terus memperhatikan saudara. Hari ini kita mungkin memiliki masalah itu, memiliki problem atau tekanan,
atau apapun itu, kita punya satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang terus melakukan kekuatan, memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Kita bersyukur kepada Bapa yang baik. Kita bersyukur atas semua yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Saya yakin Tuhan akan tolong kita pagi hari ini ketika kita punya masalah, ketika kita punya problem, Tuhan bersama-sama dengan kita. Apapun yang kita kerjakan hari ini, saya yakin ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini, saya tidak perpanjang kembali, tetapi mari bersama-sama untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Tentu kami tidak akan pernah lepas dari setiap problem yang kami hadapi sepanjang hari ini. Tetapi kami percaya Immanuel itu, Tuhan beserta kami, Tuhan bersama-sama dengan kami untuk menyelesaikan semuanya itu. Oleh sebab itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun kami Tuhan sepanjang hari ini. Diberkatilah kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami serahkan seluruh hidup kami kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami pagi hari ini. Seperti firman-Mu berkata, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, dan Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.